Nyanyi lagu dulu kah? Apa kita sekolah? Makan apa ya? Ayo. Oke, di sini. Ini adalah skyblock biasa dan ini Aku kesini. Sang apa ini, Sang? Sang Ratu sangat menginginkan mie instan. Masalahnya ia hidup di zaman ribuan tahun yang lalu. Para juru masak kerajaan bahkan tidak tahu apa itu mie instan. Meskipun begitu, salah satu dari mereka dengan percaya diri mengulangi tepung, menyiapkan mie, dan memasak kaldu yang terbuat dari tulang. Kemudian ia memotong potongan daging sapi, menuangkan kaldu panas ke atas mie, dan menambahkan cabai sebagai hiasan. Dalam sekejap, semangkuk mie daging sapi yang harum pun siap. Namun Sang Ratu hanya meliriknya sekilas dan dengan belak-belakan menyatakan bahwa rasanya mengerikan. Sang juru masak langsung marah. Ia dengan susah payah menyiapkan semangkuk lagi. Tetapi Sang Ratu kembali memarahinya, mengatakan bahwa ia bahkan tidak berusaha dengan benar. Kali ini sang juru masak meledak marah. Untuk membuktikan bakatnya, ia menyiapkan hidangan terbaik dalam hidupnya, sup mie ala Indonesia. Sang Ratu mencicipinya, tetapi menyebutnya menjijikkan dan langsung memuntahkannya. Sang juru masak hampir gila. Ia menyiapkan semangkuk lagi, dan Sang Ratu mengatakan rasanya kurang pedas. Ia membuatnya lagi, tetapi kali ini Sang Ratu menjawab bahwa itu terlalu pedas, dan bahkan menuduhnya mencoba menyakitinya. Akhirnya koki itu menyerah dan berkata, "Jika tidak ada yang kubuat yang memuaskanmu, masaklah sendiri." Mendengar kata-kata itu, Sang Ratu bergegas ke dapur. Ia ingin menunjukkan kepadanya bagaimana makanan asli dimasak. Tetapi bagaimana mungkin mie instan bisa ada di zaman kuno seperti itu? Ia mengambil pisau dan mulai menggunakannya dengan begitu terampil, sehingga bahkan koki yang telah mengejeknya pun benar-benar takjub. Saat ia memotong sayuran, ia bergumam, "Ini pertama kalinya aku memasak. Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana." Namun dalam beberapa menit, keterampilan pisaunya membuat koki itu sangat terkesan. Kemudian ia membentuk mie dengan sumpit. Ketika minyak mencapai suhu yang tepat, ia menggorengnya hingga renyah. Kemudian ia menggiling beberapa rempah-rempah menjadi bubuk halus, dan bahkan menciptakan bumbu khas untuk mie instan. Kecepatan, kepercayaan diri, dan ketelitiannya membuat semua orang terpesona. Namun sang koki masih belum siap menerima kekalahan. Bagaimana mungkin seorang koki elit kalah dari seseorang yang mengaku belum pernah memasak sebelumnya? Ia mendekati api dan mencicipi kaldu. Ekspresinya langsung berubah. Ia mencicipinya untuk kedua kalinya, dan tangannya mulai gemetar. Ia menyadari bahwa kaldu itu benar-benar sempurna. Rasa jamur yang kuat, kesegaran daun bawang, dan aroma daging yang kaya berpadu dalam harmoni yang telah ia coba capai selama separuh hidupnya. Sang Ratu mengambil mangkuknya, meneguknya dalam-dalam, dan menghela napas lega. "Sekarang aku bisa mati tanpa penyesalan." Pelayan muda di sampingnya bingung mendengar kata-kata itu. Sang Ratu mengundangnya untuk mencoba hidangan tersebut. Setelah hanya satu suapan, gadis itu tak kuasa memujinya dan bertanya, "Yang mulia, di mana Anda belajar memasak sebaik ini?" Sang Ratu tersenyum dan menjawab, "Di kehidupan saya sebelumnya, saya adalah koki kelas atas." Kenyataannya, di dunia modern, Sang Ratu bukan hanya seorang koki yang luar biasa, tetapi juga seorang pria. Setelah mengalami kecelakaan, ia tiba di kerajaan kuno ini, menerima kehidupan baru dalam tubuh seorang wanita, dan pada akhirnya menjadi ratu. Sang Ratu sangat menginginkan mie instan. Masalahnya, ia Cosplayer ini bikin semua orang ketipu, coy. Saat event cosplay di Jepang, dia tanpa sengaja ketiduran. Padahal karakter yang diperankannya memang terkenal sebagai pemabuk yang sering tumbang. Alhasil, para pengunjung mengira itu bagian dari acting, ikut terbahan buat foto, bahkan memberi persembahan di depannya. Sampai-sampai netizen Jepang menyebutnya sebagai cosplay dengan dedikasi level dewa. Gimana menurut kalian? Cosplay Aku jujur gak tahu sama apa yang baru aja kulihat. Bang. Gimana cara bikin portal nether? Ini kalian kalau nanya serius dikit apa? Informasi penting, kalian pasti pernah bikin portal nether di dalam rumah kan? Jangan, hancurin sekarang juga. Dulu tuh gini guys, ketika kita masuk portal nether dan ditembaknya, itu portalnya yang rusak. Tapi itu dulu, karena sekarang fireball-nya masuk portal. Bagus sih kalau hancurin portal, tapi masalahnya itu fireball. Pria ini ingin membuktikan apakah karpet yang baru dibelinya benar-benar sesuai dengan klaim penjualnya yang mengatakan karpet tersebut kebal terhadap noda. Untuk mengujinya, ia langsung menuangkan cairan berwarna merah muda ke atas karpet tersebut
Awalnya ia mengira warnanya akan hilang dengan mudah, namun noda itu justru menempel dan tidak kunjung pudar. Ia kemudian mencoba membersihkannya dengan berbagai cara, mulai dari menyiram air hingga mencucinya menggunakan mesin cuci. Tetapi hasilnya tetap sama, warna merah muda itu masih terlihat jelas. Dan setelah semua usaha yang dilakukan, karpet putihnya justru berubah menjadi karpet merah muda, membuat hasil akhirnya jauh berbeda dari yang ia harapkan. Pria ini ingin melihat seberapa jauh anjingnya saat menyesuaikan diri dengan air. Pada tahap pertama tidak ada air, dan kedua anjing itu berjalan dengan tenang sembari memutari kolam. Kemudian di tahap kedua, sedikit air mulai menyentuh kaki dan mereka pun menjadi sangat bersemangat. Pada tahap ketiga, air mulai menyentuh hidung dan membuat anjing corgi sedikit panik karena kakinya yang pendek sulit menyentuh dasar kolam. Sementara itu, anjing husky justru dengan pedenya menginginkan banyak air. Hingga di tahap keempat, anjing husky itu dengan semangat melompat ke kolam dan mulai berenang seperti atlet profesional. Di samping itu, anjing corgi terpaksa mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mendayung sampai-sampai percikan kecil dari kaki mungilnya terlihat menggemaskan. Portugal! 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 João Neves! Vitinha! Diogo! João Cancelo! Nicão! Fernandes! Portugal! 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 Gara-gara main HP terus, bapak ini sampai nyecelin lantai dong. Istrinya lagi pergi ke pasar, jadi dia yang dapat tugas jaga si bocil. Tapi saking fokusnya nonton YouTube Short, dia nggak sadar kalau yang dipakein sepatu itu malah kaki kursi. Dan alhasil, dan pas naik tangga juga, si bocil malah ditinggal bapaknya dong. Bahkan pas lagi molor pun, HP si bapak tetap aja nggak mau lepas sampai-sampai harus disita sama anaknya. Akhirnya si bocil jadi ikut kecanduan main HP juga. Tapi pas istrinya pulang, endingnya malah gara-gara main HP terus, bapak ini sampai... Inilah 3 kipas paling aneh di dunia. Nomor 3, bentuknya nggak biasa. Pertama, kipas leher. Sesuai namanya, kipas ini dirancang untuk digantung di leher. Cocok banget dipakai sambil jalan-jalan, apalagi pas cuacanya panas, anjay. Oke, yang punya kipas di rumah, like dan subscribe Jamur Cowboy. Udah subscribe belum lu semua? Kedua, kipas bolong. Meskipun nggak punya baling-baling, kipas ini tetap bisa ngeluarin angin yang adem banget. Pas banget dipakai waktu musim panas, anjay. Ketiga, Ora, ini cara konsepnya bisa kan? Ada sih kayak ukuran-ukuran koyok ini bentuk. inilah 3 kipas paling aneh di dunia. Nomor 3, bentuknya nggak biasa. Pertama, kipas leher.